Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zikri Aldian Muntosra dengan NIM 607042500047 dari Fakultas Ilmu Terapan dari program Studi Manajemen Pemasaran akan menyampaikan hasil bacaan saya tentang bab 12 dan juga 13 dari mata kuliah Agama Islam. Yang pertama tentang bab 12 yang berjudul Politik Islam dan Masyarakat Madani. Politik dalam Islam bukanlah hanya jembatan untuk menuju keadilan, kesejahteraan, dan kemuliaan peradaban. Bukan semata-mata tujuannya untuk kekuasaan, melainkan amanah untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini, pertemuan politik dan iman dalam bingkai peradaban menjelaskan keterkaitan antara politik Islam, masyarakat madani, dan keutuhan bangsa Indonesia. Politik dipandang sebagai sarana ibadah dan panggilan moral untuk menegakkan keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat. Politik merupakan suatu sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Islam dan politik adalah dua hal yang integral, di mana Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ibadah pada individu seorang diri. Islam menyebut politik dengan istilah siyasah, yang berarti mengatur urusan umat. Meskipun identik dengan kekuasaan, Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana penyempurnaan pengabdian kepada Allah. Islam memiliki konsep khas tentang politik, namun tetap terbuka terhadap hal-hal yang baru, namun yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam itu tersendiri. Politik dalam Islam atau siyasah diartikan sebagai mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, dan juga membuat suatu kebijaksanaan. Politik dilihat sebagai sarana untuk membangun peradaban dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan, bukan sekadar perbuatan untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Kemudian ada beberapa pandangan ulama terkait politik di dalam Islam ini. Yang pertama dari Ibnu Al-Qayyim, siyasah adalah perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Kemudian ada dari Imam Al-Mawardi, kekuasaan politik adalah amanah yang harus diemban dengan baik dan harus bertanggung jawab. Kemudian ada dari Ibnu At-Taimiyah, yaitu menekankan pentingnya keadilan dan amanah di dalam politik. Sini saya juga akan menjelaskan tentang suatu kontroversi dalam perumusan dasar negara Indonesia, terutama di dalam suatu Piagam Jakarta yang ada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam Piagam Jakarta ini tentunya memiliki kontroversi ya, karena di sini menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, karena bangsa Indonesia ini tidak hanya memeluknya itu tidak hanya Islam. Jadi kontroversi. Atas usulan Muhammad Hatta untuk mencegah diskriminasi terhadap non-muslim dan menjaga persatuan bangsa, terutama dengan kawasan Indonesia Timur, kemudian diubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta juga dinilai memiliki suatu kesinambungan atau kehubungan dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah atau Mitsyak al-Madinah adalah supremasi perjanjian negara pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam ini merupakan konsensus yang berdasarkan asas keadilan untuk semua warga bangsa di Madinah yang menjembuk. Ada seperti Muslim, Yahudi, Nasrani, kabilah, dan juga lain-lain. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW mendirikan negara kesepakatan Darul Mitsyak, bukan negara Islam atau Daulah Islamiyah. Pancasila dianggap sebagai konsensus kebangsaan yang meneladani inspirasi dari Piagam Madinah, di mana nilai-nilai Islam menjadi jiwa bagi Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan juga keadilan sosial. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani.
Masyarakat madani dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab dalam membangun dan memakai kehidupannya. Secara konstruksi bahasa, ia mengacu pada agama atau ad-din, peradaban at-tamadun, dan perkotaan al-Madinah, di mana agama adalah sumbernya, peradaban adalah prosesnya, dan juga masyarakat kota adalah hasilnya. Konsep ini merupakan solusi damai dalam peradaban, menekankan toleransi dan pluralisme. Kemudian di sini ada beberapa karakteristik dari masyarakat madani itu tersendiri. Yang pertama, adanya ruang publik. Adanya ruang publik ini sebagai sarana untuk masyarakat menyampaikan suatu aspirasi mereka atau pendapat mereka dengan aman dan juga nyaman, walaupun itu akan terdapat beberapa perbedaan pendapat. Dengan begitu, adanya ruang publik ini mereka dapat berani untuk menyelesaikan dan juga menyuarakan pendapat mereka. Kemudian yang kedua di sini adanya pola kehidupan yang demokratis. Pola kehidupan yang demokratis ini adalah ketika ada suatu perbedaan pendapat atau konflik, dan konflik itu akan diselesaikan dengan suatu cara yang bermusyawarah dan juga tidak menggunakan suatu kekerasan. Kemudian karakteristik yang ketiga, bersikap toleran dalam keanekaragaman pola aktivitas kehidupan. Ada juga hadis tentang bab 12 ini, di mana bismillahirrahmanirrahim, man ahbaha wad dunya akbaru hamihi falaisa minallahi fi syai'in wa man lam yattaqillaha falaisa minallahi fi syai'in wa man lam yattama lil mu'minina ammatan falaisa minhum. Yang terjemahannya, barang siapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka ia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah. Dan barang siapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk kepada golongan kaum muslimin itu. Bersumber dari hadis riwayat Al-Hakim. Kesimpulannya dari bab 12 ini adalah bahwa politik Islam atau syiasah merupakan amanah ilahi yang menyatu dengan agama, bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta membentuk masyarakat madani yang beradab dan toleran. Ini menjadi inspirasi bagi Pancasila sebagai konsensus kebangsaan yang adil dan beradab bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bab 13 yang berjudul Iptek dalam Perspektif Islam. Islam dan Iptek bukanlah suatu yang bertentangan. Islam memberikan arah dan etika, sementara Iptek memberikan sarana untuk kemaslahatan umatnya. Umat Islam dituntut untuk menjadi produsen yang berlandaskan pada nilai-nilai yang ilahiyah, bukan sekedar konsumen teknologi. Islam mendorong umatnya untuk menggali ilmu pengetahuan, tetapi ilmu tanpa iman bagaikan kapal tanpa kompas. Sains untuk mengamati, akal untuk menalar, dan juga iman untuk menekankan makna. Ketiganya harus jalan secara selaras. Penguasaan Iptek harus diarahkan untuk memperkuat akhlak, membangun martabat umat, dan meneguhkan peran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Islam memandang Iptek sebagai alat yang bermanfaat untuk kemaslahatan hidup manusia selama penggunaannya sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip moral manusia dan juga Islam. Iptek adalah salah satu pilar utama bagi penyangga masyarakat modern dan esensial dalam kehidupan. Perkembangan Iptek yang sangat pesat merupakan perwujudan dari potensi akal, indera, dan hati yang dimiliki manusia. Kemajuan Iptek yang hanya mengandalkan intelektualitas dan logika tanpa memperhatikan perkembangan mental spiritual menyebabkan kemerosotan spiritual yang tajam. Di sini juga ada beberapa kontribusi ilmuwan muslim bagi perkembangan Iptek itu tersendiri. Yang pertama di bidang matematika, di sini ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang mengenalkan sistem bilangan India dan bilangan nol. Kemudian di sini ada fisika dari Ibnu al-Hajjaj
Haytham yang mengembangkan teori optik, Al-Manazir dan Al-Khaizmi menguraikan gaya gravitasi. Kemudian di sini juga ada kedokteran dari Muhammad Zakaria Al-Razi dan Ibnu Sina yang membuktikan penguasaan dalam teknologi farmasi dan kedokteran. Islam yang awalnya dapat menguasai iptek di berbagai bidang kemudian mengalami kemunduran setelah 1350 Masehi karena gagal menyerap kemajuan yang dibuat di luar peradaban mereka. Alasannya, kaum muslim yang menghentikan kegiatan menyikapi hukum alam dan menjadi sangat bergantung kepada negara-negara di Eropa. Orang Islam yang menuntut ilmu empiris, terasing, dan ilmu-ilmu agama yang menyebabkan ilmuwan terpengaruh visi anteistik barat atau ilmuannya jadi banyak yang ke barat-baratan gitu. Kemudian penghapusan studi ilmu-ilmu kealaman dan kurikulum madrasah agama dan kurangnya hubungan dengan sumber-sumber ilmu modern. Bagi Islam, sains dan teknologi termasuk ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan kita cari kebenarannya. Dan ada beberapa surat yang menyebutkan bahwa kita harus mengikuti perkembangan iptek ini. Contohnya seperti dalam surat Al-Ala ayat 1 hingga 5 yang memuat perintah Iqra, di mana bacalah, menalaalah, meneladani, dan meneliti, yang objeknya mencakup segala hal dan juga segala bidang. Kemudian ada dari surat Ali Imran ayat 190 hingga 191 yang mengajak ulul albab atau seseorang yang berakal untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kesimpulannya dalam bab 13 ini tentang iptek adalah bahwa iptek dalam Islam tidak hanya ayat-ayat yang harus diintegrasikan dengan iman, di mana tujuannya adalah membawa lebih dekat manusia dengan sang penciptanya, dan pada akhirnya faktor moralitas manusia yang menentukan apakah kemajuan iptek ini dapat membawa kemaslahatan ataupun bencana bagi manusia itu tersendiri. Dengan begitu manusia harus menjalankan iptek ini selaras dengan imannya dan juga takwanya supaya iptek ini dapat berguna bagi kehidupan manusia di muka bumi ini.